Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Sabahul khair, selamat pagi anak-anakku kelas 6A dan 6B, ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah pada hari Selasa ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran fikih pada bab zakat. Insyaallah hari ini kita selesaikan bab zakat, lalu kita untuk pekan depan langsung masuk ke haji. Jadi untuk bab zakat Ustadz cukupkan dengan tugas dan tidak ada ulangan harian, karena ini harusnya sudah selesai sebelum PTS, karena kita daring dan jarak jauh. Ustadz kesulitan dalam menuntaskan atau menyelesaikan materi zakat. Untuk materi yang kemarin, pekan lalu kita sudah membahas ukuran zakat mal, ya. Bagaimana cara menghitung zakat harta atau berapa sih yang kita keluarkan ketika ingin zakat mal. Kemarin kita sudah bahas emas, perak dan peternakan. Kita ulang sedikit ya, zakat emas dan perak. Emas dan perak itu berbeda. Ya, emas kemarin berapa nisabnya? 85 gram. Kalau perak 600 gram. Nah, jadi beda. Tapi 600 gramnya perak dengan 85 gramnya emas itu harganya sama. Kurang lebih sama, setara. Ya. Lalu kalau zakat emas dan perak ukurannya berapa Ustadz? Kalau ketika kita ingin menghitung zakat malnya, sama. Beda di nisabnya, tapi zakat pengeluaran zakatnya hitungannya sama, yaitu 2,5%. Contoh, jika Pak Faik memiliki 100 gram emas, 100 gram emas ini kira-kira sudah nisab belum? Sudah. Dan telah dia simpan selama 1 tahun, maka berapakah zakatnya? Kita hitung aja 100 gram emas kali 2,5%. Kalau pakai kalkulator gampang, tapi kalau pakai hitung-hitung sendiri, kalian buat seperti ini. Sepertinya kalian sudah diajarkan di kelas ya, untuk matematika. 100, ini 100 dari mana? 100 gram dikali 2,5/100. Kok bisa 2,5/100? Karena 2,5% itu, persen itu artinya per 100. Nah, ini coret, yang sama itu dicoret-coret, jadi tinggal 2,5 gram. Jadi zakat yang dikeluarkan Pak Faik ini adalah 2,5 gram dari 100 gram. Oke. Selanjutnya zakat binatang ternak. Ini juga sudah saya sampaikan. Kalian insya Allah kalian pegang aja yang ini, kalian ya. Hafalkan nisabnya aja. 1 sampai 4 tidak wajib zakat. Iya, karena nisabnya 5 untanya. Ya, 5 sampai seterusnya. Itu kalian bisa baca di buku berapa-berapanya. Sapi juga 1 sampai 29 tidak wajib zakat. Kalau kalian punya 1 sampai 29 ekor, maka tidak wajib zakat. Kalau 30, maka 30 lebih baru wajib zakat mal. Selanjutnya, zakat kambing sama 1 sampai 39 tidak wajib zakat karena nisabnya 40. 40 sampai seterusnya. Ini ada di buku, kalian lihat aja. Di Stabilo jangan lupa ya. Lalu untuk selanjutnya zakat pertanian. Nah, ini yang kemarin kita berhenti di sini. Nisab pertanian adalah 5 wasak. 5 wasak sama dengan 600 kilogram. Kalau dulu kan tidak pakai kilogram, pakainya seperti ini. Wasak, mud, lalu ada sok, seperti itu ya. Itu adalah satuan-satuan masyarakat Madinah atau Jazirah Arab waktu itu. Jadi 600 kilogram makanan pokok penduduk setempat. Contoh kalau kita makanan pokok, maaf. Ini pertanian ya, maksudnya pertanian ketika ada orang, contoh tadi ada Pak Fulan memiliki ladang pertanian atau padi, ketika dipanen, ditimbang sudah 600 kilo atau lebih, ya 600 kilo atau lebih, maka
wajib dizakati, dikeluarkan zakatnya. Apabila pertanian, nah di sini baru ada dua. Di sini ada dua ya. Apabila pertanian menggunakan air hujan, maka dikenakan zakat sebesar 10%. 10% gimana cara menghitungnya, nanti kita akan hitung bersama. Terus tapi apabila pertanian menggunakan air sendiri, maksudnya airnya beli sendiri nih. Kamu aduh di misalkan di suatu tempat kayak di Bekasi misalkan lagi nggak turun hujan, lagi kemarau, di mana-mana air air susah, maka dia harus beli air lewat misalkan air tangki mobil. Ada perusahaan yang menjual jasa angkut air, contoh misalkan dari sungai mana, ya dari sungai mana dia kita bayar truknya, bang saya mau beli air pakai truk ini, tolong ya diantar ke tempat saya, ke pertanian saya, apa ladang padi saya. Oh iya siap, maka dikenakan zakatnya 5%, ya berarti 5%. Inilah bukti keadilan Allah. Jadi semakin, kalau air hujan kan gratis, ya kan, air hujan kan dari Allah, maka kita tidak keluar duit kan, kita hanya mengeluarkan duit untuk mengeluarkan uang untuk pupuk, untuk apa namanya tanaman padinya, ya kan, atau untuk pembajak sawah. Contoh kalau yang udah pakai mesin kita beli bensin kayak gitu. Tapi kita tidak perlu beli air. Tapi beberapa daerah yang kekeringan itu perlu membeli air sendiri. Airnya itu beli, ya, airnya pakai truk untuk pengairan. Kita tidak bisa beli botol, botol air mineral itu tidak bisa karena kurang airnya, ya. Pakainya truk. Nah, itu kan perlu uang. Nah, itu maka dikenakan zakat sebesar 5%. Oke, kita akan hitung bersama cara membayar zakat pertanian. Ya, jadi ini perhitungannya. Soalnya ini ya, soalnya Pak Ziad memiliki ladang padi yang luas. Dia mengairi tanaman padinya dengan air hujan. Maaf, itu bukan hujan. Hujan ya, hujan. Setelah panen, dia menimbang hasil padinya seberat 900 kilogram. Maka berapakah zakatnya? Ingat, kata kuncinya ada di ini, 900 kilo kan sudah melebihi nisab. Dengan ini air hujan, dia pakainya air hujan, maka berapa zakatnya? Nih, ini kalau pakai air hujan 900 kilo dikali 10% sama dengan berapa? Ke 90 kali 10 per 100. Coret, coret nolnya 1, coret nolnya 1. Ini maaf ya, coret nolnya 1, ini coret nolnya 1. 90, ini 9 kan, 9 kali 10 90, 90, maaf maaf. Nah ini bukan 90 tadi, 900, 900 dikali 10%, 10 per 100, coret, coret nolnya, nolnya coret 2, jadi habis ini juga habis, tinggal 9. Nolnya aja yang habis, 9-nya masih ada kan? 9-nya masih ada. 9 kali 10, 90 kilo. Jadi kalau dia pakainya air hujan, maka dia wajib mengeluarkan 90 kilogram padi atau beras tadi ya, beras. Nah, di sini atau apabila menggunakan air sendiri. Nah, suatu hari ini Pak Ziad juga kehabisan air hujan gak turun-turun nih. Nah, maka dia mengeluarkan uang untuk membeli air sendiri. Maka berapa zakatnya? 900 kilo dikali 5%. Gimana cara menghitungnya? Sama dengan 900 kali 5 per 100 sama dengan 45 kilo. Jadi beda ya, bedanya setengahnya. Kalau pakai air sendiri karena ini kasih sayang Allah. Allah melihat kasihan hambanya sudah mengeluarkan uang sendiri, maka zakatnya pun tidak banyak, setengah dari yang pakai air hujan. Kalau air hujannya 100, berarti setengah, kalau pakai air sendiri 50. Nah ini 90 kilogram kalau pakai air hujan, karena pakai air hujan kan nggak bayar, gratis. Nah terus kalau pakai air sendirinya 45 kilogram. Oke, seperti itu aja. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Lalu ini yang terakhir kita selesaikan hari ini.
Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang yang berhak mendapatkan zakat fitri atau mal. Nih, orang dulu Ustaz pernah ceritakan apa? Selalu Ustaz ungkit. Mustahik adalah orang yang berhak. Namanya disebut mustahik. Mustahik itu orang yang berhak mendapatkan zakat. Jadi tidak asal memberikan zakat. Wah, saya maunya ke saudara saya lah yang punya mobil. Tidak bisa seperti itu. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Para mustahik zakat adalah mereka yang Allah kabarkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi 8 orang mustahik ini sudah Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Ustaz tidak sebutkan ayatnya, kalian tinggal buka aja ayatnya. Di buku juga ada. Mustahik zakat mereka adalah yang pertama miskin. Miskin adalah ini nih maaf. Fakir dari sini. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Nah, bedanya fakir dan miskin ada di buku. Kalian buka aja di buku halaman bentar. Halaman kalian bisa buka halaman halaman 27. 27 itu ada kalau fakir itu orang yang tidak memiliki harta, kekayaan, nah, dia tidak memiliki pekerjaan. Kalau fakir ini orang tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa buat makan sehari-hari. Ini orang fakir. Jadi benar-benar fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan dia punya keluarga yang harus dinafkahi. Itu fakir. Kalau miskin, dia itu memiliki pekerjaan. Contoh tukang becak atau tukang apa pembuang sampah itu kan yang ngambil-ngambilin sampah di rumah kalian atau tukang apa misalkan eh, apa lagi ya pemulung itu kan dia memiliki pekerjaan tapi dia untuk makan sehari-hari kurang jadi misalkan dia cuma sehari cuma dapat 20.000 padahal anaknya 5 misalkan kan nggak bisa 20.000 dibagi 5 ya maka itu disebut miskin ya fakir dan miskin jadi kalian harus bedakan yang fakir itu yang tidak memiliki pekerjaan tapi apa bedanya fakir dan miskin kalau fakir tidak memiliki pekerjaan kalau miskin punya tak walaupun dia tidak uangnya nggak banyak tapi apa kesamaan dari fakir dan miskin sama-sama tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari paham ya amil yang ketiga amil itu pengurus zakat kalau kalian pernah ke masjid terus ada panitia zakat itu yang namanya amil zakat itu boleh kalian kasih ke mereka karena mereka jerih payah mereka itu tidak dibayar tidak ada yang membayar nah Allah itu maha pemberi rahmat dan kasih sayang maka amil ini pengurus zakat yang menghitung yang membagikan ya kasihan mereka itu nah mereka berhak mendapatkan zakat nah, mau zakat fitri atau mal lalu yang keempat muallaf nih muallaf pernah dengar ya muallaf artinya adalah orang yang lembut hatinya karena kenapa lembut hatinya karena orang yang baru masuk Islam itu hatinya itu masih bimbang, masih ada rasa ingin kembali ke agama yang lalu. Makanya mereka itu eh, digambarkan seperti setipis benang. Benang itu kan tipis. Nah, itu bisa kalau kalian putusin benangnya pakai apapun, nggak perlu pakai gunting kan bisa. Nah, maksudnya apa di situ? Jadi orang mualaf itu bagaimana cara mereka untuk memahami Islam itu sangat pelan-pelan hatinya itu lembut, lemah. Nah, Allah itu memerintahkan kaum muslimin untuk bergaul dengan para orang mualaf dengan memberikan zakat. Di tempat Ustadz juga banyak yang mualaf lalu mereka mendapat jatah zakat. Ya. Jadi ini kasih sayang Allah, semuanya ini bentuk kasih sayang Allah. Yang kelima, rikob atau budak hamba sahaya. Ya, rikob. Kalau dulu zaman dulu ada rikob, ada budak. Budak itu mendapatkan zakat.
Yang kelima gharim, orang yang banyak hutang. Ingat, tapi orang yang banyak hutang di sini hutang seperti ini, fakir dan miskin. Orang yang berhutang untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan fakir nih, orang fakir dia hutang hutang untuk di warung, di mana untuk mencukupi makanan setiap hari. Nah, ini berhak mendapatkan zakat. Tapi ke orang zaman sekarang, orang banyak hutang itu untuk membeli mobil, hutang untuk membeli rumah tingkat 2, tingkat 3, mobilnya 5, padahal hutang semua. Itu tidak termasuk yang ini. Tidak. Gorim ini adalah orang yang berhutang untuk memenuhi atau mencukupi mereka makan, tempat tinggal, itu namanya gorim. Lalu yang ke 7, fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjihad dengan pedang maupun orang yang berjihad dengan ilmu, ya. Maka sebagian sebagian ulama memasukkan para penuntut ilmu seperti kalian ini dan orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah, maksudnya ilmu agama ya, ilmu agama bukan ilmu yang lain. Ilmu agama itu termasuk fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dulu kan kebiasaan para ulama kita, contoh ada ulama yang terkenal Imam Asy-Syafi'i. Pernah dengar cerita Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu ketika kecil sudah siap untuk menimba ilmu. Beliau menempuh perjalanan dan mencari guru bagi dia untuk mendalami ilmu agama. Nah, itu termasuk fisabilillah. Dia keluar di jalan Allah untuk menuntut ilmu. Yang terakhir Ibnu Sabil atau seorang musafir. Seorang musafir nih, ada orang dulu, kalau orang zaman sekarang mah musafir punya mobil semua ya. Zaman dulu kan ada orang yang, contoh orang yang bepergian dari Mekah ke Syam. Syam itu Palestina ya, Syria. Kemarin sudah Ustadz sebutkan di Sirah ya waktu itu. Nah, seorang musafir ini kehabisan bekal. Nah, ini juga berhak mendapatkan zakat. Maka kasih sayang Allah semua terlimpah untuk 8 orang ini. Jadi Allah benar-benar memilih orang-orang yang ini nih tadi ya. Mustahik zakat. Alhamdulillah kita sudah selesai pada pembahasan zakat. Insya Allah pekan depan tugas lalu kita langsung masuk ke materi haji. Oke, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.